Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmadani, NPM 18036. Adapun pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan. Adapun judul bahan kajian yang akan dibahas ialah analisis biaya manfaat program pembangunan food estate dalam perspektif perencanaan wilayah, studi kasus Provinsi Kalimantan Barat, karya Asti Dominikus Savio Priarsono dan Sahara. Adapun kajian yang akan dibahas ialah yang pertama latar belakang, kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima saran. Yang pertama latar belakang. Sektor pertanian di Indonesia sangat penting mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sebesar 4 juta jiwa. Lemahnya permodalan dan teknologi pada sektor pertanian khususnya pada subsektor tanaman pangan merupakan salah satu kendala bagi peningkatan produksi pangan Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan program pengembangan food estate. Sebab subsektor tanaman pangan di Kalimantan Barat masih menjadi sumber pendapatan sebagian besar petani. Dan juga potensi lahan pertanian di Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, dan Muara Pawan. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa informasi yang berkaitan dengan produksi, operasional, dan investasi. Analisis yang dipakai ya analisis biaya dan manfaat, payback period, dan analisis sensitivitas. Pertama, analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari keberadaan food estate. Adapun kriteria yang digunakan ialah net present value, internal rate of return, dan net benefit cost ratio. Kedua, untuk payback period. Pada penelitian ini, umur ekonomis program food estate direncanakan selama 20 tahun dan lama pinjaman 5 tahun dengan asumsi arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Untuk kriteria PBB besar daripada 5 tahun artinya program food estate tidak layak dilaksanakan. Apabila PBB kurang dari 5 tahun artinya program food estate layak dilaksanakan. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk melihat kelayakan proyek bila terjadi perubahan pada penerimaan dan biaya. Menurut bahasawan, variabel yang berubah ditentukan batasnya sehingga diketahui toleransi perubahan setiap variabel yang masih menghasilkan keputusan kelayakan pada proyek jika diketahui proyek itu layak. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Program pembangunan food estate ini adalah proyek investasi pada subsektor tanaman pangan dalam bentuk kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas, yaitu komoditi padi yang dilakukan dengan konsep industri yang berbasis ilmu pengetahuan, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Yang pertama, identifikasi manfaat dan biaya. Untuk manfaat proyek pada penelitian ini terdiri dari manfaat berwujud. Manfaat berwujud ini merupakan manfaat nyata yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan biaya secara langsung. Dan yang kedua, manfaat tak berwujud, di mana manfaat yang timbul secara langsung yang sulit dan diukur secara moneter. Di dalam identifikasi manfaat biaya terdapat satu hasil produksi. Hasil produksi pada penelitian ini merupakan jumlah beras yang dihasilkan proyek dikali dengan harga beras per kilogram. Jumlah beras yang dihasilkan merupakan jumlah produksi selama 3 tahun dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kedua, peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja pada penelitian ini dinilai dari curahan waktu bekerja petani yang dihitung dalam satuan hari orang kerja atau HOK. Menurut bahasawan, kesempatan kerja dapat dilihat dari seberapa besar penggunaan tenaga kerja yang diserap oleh proyek dengan pendekatan curahan waktu kerja untuk masing-masing tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun pertama sebelum proyek diadakan, jumlah tenaga kerja 4.823 dan setelah dilakukan proyek bertambah menjadi 6.890 dengan nilai peningkatan sebesar 2.067,27. Sedangkan untuk tahun kedua itu menurun, nilai peningkatannya sebesar
1.833,73 dan untuk tahun ketiga kembali naik secara drastis untuk nilai peningkatan kesempatan kerjanya sebesar 5.417,30. Yang ketiga, peningkatan aktivitas UPJA. UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam angka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau gapoktan. Intensitas pelayanan UPJA pada penelitian ini dianggap sebagai salah satu manfaat keberadaan proyek dalam hal peningkatan aktivitas UPJA. Hal ini dikarenakan adanya peluang usaha pada desa yang dimaksimalkan melalui keberadaan proyek. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sebelum adanya proyek, peningkatan aktivitas UPJA dan sesudah adanya proyek. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada penelitian ini meliputi pendapatan petani pemilik lahan dan pedagang yang berada di sekitar proyek. Peningkatan pendapatan petani pemilik lahan dalam penelitian ini merupakan pendapatan yang dihasilkan dari lahan yang digunakan untuk proyek dan merupakan manfaat yang diperoleh ketika adanya proyek. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan yang digunakan proyek adalah lahan tidur, di mana sebelum adanya proyek lahan tersebut tidak menghasilkan produk bagi petani. Kelayakan ekonomi. Untuk kelayakan ekonomi, program food estate disusun dalam bentuk arus tunai atau cash flow yang terdiri dari arus penerimaan dan pengeluaran. Cash flow mencatat transaksi biaya dan manfaat dengan skala pengusahaan lahan yang ditanami padi seluas 1.586,86 hektar pada tahun ke-1, 1.807,59 hektar untuk tahun kedua, dan 4.158,36 hektar pada tahun ketiga hingga program berakhir. Kelayakan ekonomi program food estate ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dengan kriteria NPV, BCR, IRR, dan payback period serta analisis sensitivitas, di mana perhitungan kelayakan ini dilakukan dengan memperhatikan manfaat bersih yang dinilai dalam nilai sekarang atau present value. Gambaran program food estate dari aspek sosial, ekonomi, dan teknis. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, keberadaan program food estate ini menerapkan sistem pengelolaan lahan yang masih menoleransi terhadap lingkungan. Dapat dilihat bahwa dari penggunaan pupuk pada usaha tani ini memang belum sepenuhnya menggunakan pupuk organik selain penggunaan pupuk kandang, juga masih menggunakan pupuk kimia. Tetapi saat penggunaan pupuk kimia ini masih menggunakan dosis yang berimbang sehingga masih toleransi terhadap lingkungan. Berdasarkan aspek sosial dan ekonomi, proyek food estate ini dikatakan layak sebab meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal, menambah prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, keberadaan program ini meningkatkan ketersediaan infrastruktur seperti perbaikan irigasi dan jalan usaha tani sehingga mendorong kesempatan para petani untuk berusaha tani dan meningkatkan produksi lahannya. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan-perubahan parameter dalam aspek finansial terhadap keputusan yang diambil. Menurut Gregersen tahun 1979, bahwa proyek pertanian sangat rentan dengan ketidakpastian seperti banjir, penyakit, faktor teknologi yang berhubungan dengan proses produksi, dan faktor manusia yang berhubungan dengan tenaga kerja, kemampuan memperkirakan kejadian-kejadian mendatang, mencakup penaksiran nilai produksi dan keadaan pasar. Analisis sensitivitas ini dilakukan dengan simulasi peningkatan harga output sebesar 15%, kenaikan harga benih 15%, dan kenaikan upah tenaga kerja sebesar 65%. Penentuan presentasi kenaikan tersebut berdasarkan fluktuasi harga beras, harga benih, dan upah tenaga kerja atau buruh tani di Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2012 menurut Kementan 2012. Berikut hasil simulasi sensitivitas.
Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah investasi food estate menurut kriteria NPV, BCR, IRR, dan payback period menunjukkan proyek layak secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua, hasil analisis sensitivitas dengan simulasi perubahan harga output dan harga input menunjukkan investasi food estate sangat peka terhadap perubahan. Sedangkan untuk sarannya ialah perlu meningkatkan produktivitas lahan sawah, kestabilan harga sarana produksi serta gabah dan perlunya pertimbangan ulang dalam pembagian hasil produksi sehingga proyek menguntungkan bagi semua pihak. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.